Halo teman-teman, kepada dosen yang terhormat dan juga teman-teman mahasiswa sekalian, perkenalkan, nama saya Nabila Firda Razak dari UPBJJ Denpasar. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya, namun melainkan barang tersebut sedang digemari atau sedang viral di sosial media? Mungkin hal itu berupa baju, gadget, atau aksesoris yang sedang viral. Jika pernah mengalami hal tersebut, kalian gak sendirian kok. Di era modern seperti saat ini, di mana iklan-iklan, media sosial, dan tren terus mendorong kita untuk membeli lebih banyak barang. Tanpa disadari, hal ini telah menjadi bagian dari gaya hidup yang kita kenal sebagai consumerism atau konsumerisme. Kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana consumerism telah menjadi salah satu tantangan moral yang penting di dunia saat ini, serta mengapa kita perlu menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat modern, consumerism telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap hari, kita disuguhkan berbagai promosi, diskon, dan iklan yang mendorong kita untuk terus membeli barang-barang baru. Secara tidak langsung, hal ini membentuk perspektif kita bahwa memiliki lebih banyak barang berarti hidup lebih baik dan lebih bahagia. Salah satu faktor utama yang mendorong consumerism adalah tekanan sosial. Banyak orang merasa harus mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Mereka membeli apa yang dibeli orang lain dan berusaha menjalani gaya hidup yang sama dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kebiasaan konsumtif menjadi sesuatu yang dianggap normal. Dampak dari perilaku ini adalah meningkatnya konsumsi yang berlebihan. Kita membeli lebih banyak barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, menggunakan barang dalam waktu singkat, kemudian membuangnya. Pola ini menghasilkan jumlah limbah yang sangat besar dan memberikan tekanan yang serius terhadap lingkungan. Menurut laporan Global E-Waste Monitor 2024, dunia menghasilkan sekitar 62 miliar kilogram sampah elektronik pada tahun 2022. Namun, hanya sekitar 22,3% yang berhasil didaur ulang secara resmi. Artinya, sebagian besar sampah elektronik berakhir di tempat pembuangan akhir dan berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, jumlah sampah global diperkirakan akan meningkat 2,1 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada tahun 2050 jika pola konsumsi saat ini tidak berubah. Data ini menunjukkan bahwa budaya konsumsi yang berlebihan dapat memperparah krisis lingkungan di masa depan. Consumerism juga mempengaruhi cara masyarakat memandang kesuksesan. Di banyak tempat, kesuksesan sering diukur dari jumlah barang yang dimiliki, bukan dari kualitas hidup atau kontribusi seseorang terhadap masyarakat. Semakin banyak barang yang dimiliki, semakin pula tinggi status sosial yang dianggap dimiliki oleh seseorang. Masalah lainnya adalah perubahan nilai moral. Consumerism mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada kepuasan jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang. Banyak orang sebenarnya memahami bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak lingkungan, tetapi mereka tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya kurang pengetahuan, tetapi perubahan prioritas moral. Di sisi lain, perusahaan juga turut berperan dalam mempertahankan siklus konsumerism. Berbagai produk baru terus diluncurkan, kemasan yang berlebihan, dan iklan dirancang untuk mempengaruhi keinginan konsumen. Akibatnya, masyarakat semakin terdorong untuk terus membeli dan mengkonsumsi.
Dampak dari sistem ini dapat kita lihat secara nyata melalui peningkatan polusi, kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, hingga perubahan iklim. Aktivitas manusia yang didorong oleh konsumsi berlebihan telah mencapai tingkat yang mengancam keseimbangan alam. Oleh karena itu, konsumerisme bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral. Oleh karena itu, konsumerisme bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral. Konsumerisme menuntut kita untuk mempertimbangkan kembali tanggung jawab kita sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Teman-teman semua yang saya hormati, perubahan tidak hanya cukup dengan kesadaran, tetapi juga membutuhkan tindakan yang nyata. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengolahan sampah dan mendukung penggunaan energi berkelanjutan. Perusahaan harus lebih mengutamakan keberlanjutan dibanding keuntungan jangka pendek. Namun, perubahan juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita dapat mulai dan membeli barang sesuai kebutuhan, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, mengurangi penggunaan produk sekali pakai, dan lebih bijak dalam mengonsumsi berbagai produk. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, dunia memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa masalah utama bukanlah konsumsi itu sendiri, melainkan konsumsi yang berlebihan. Sebagai penutup, kita mulai membangun kebiasaan konsumsi yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.